Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah syukra ala ni'amihi tazra nahmadu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi hatta yudbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu rasuhu wa yusamma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini menjelang sore kita dikumpulkan di tempat ini di apa ini namanya, rusun Elok, Pinus Elok, Masya Allah. Yang kebetulan di rusun ini banyak pindahan dari kampung Pedongkelan ya. Di orang kita juga yang ada. Naik pangkat ini pindah di sini. Ya. Naik soalnya. Nggak pakai ke atas begitu. Masya Allah. Baru pertama kali saya sampai di sini, saya hadir di sini. Mudah-mudahan semua penghuni rusun Pinus Elok ini diberkahi Allah SWT. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita semua, berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita diundang hadir untuk acara walimah akikah dari siapa namanya? Putri dari saudara Miftahuddin dan istrinya Inis Maulida yang barusan mengakikahkan putrinya Aisyah Kanin Zakiyah. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, hadirin, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak bayi itu tergadaikan dengan akikahnya hatta yudbahu yawma sabi'ihi, hingga disembelihkan kambing di hari ke-7 dari kelahirannya. Kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14 atau hari yang lain sampai dengan sebelum anak itu balik. Kalau anak itu sudah balik seperti antum semua sudah balik dan ternyata belum diakikahkan dulu, maka silakan mengakikahkan diri kita sendiri. Karena orang tua yang punya kemampuan dia tidak mengakikahkan anaknya, nanti di hari kiamat dia tidak diberikan akses untuk mendapatkan syafaat dari anaknya. Atau sebaliknya demikian. Dulu orang tua kita dulu susah, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak bisa mengakikahkan kita. Maka setelah kita balik, kita punya penghasilan, coba akikahkan diri sendiri. Beli kambing, nggak bisa langsung 2, beli satu-satu cicil, nggak apa-apa.
Begitu. Kita akikahkan diri kita biar besok di hari kiamat kita punya akses dengan orang tua kita untuk saling memberikan syafaat satu sama lain. Karena di hari itu hadirin hadirat sekalian, Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma yafirru mar'un min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari lari di mana seseorang lari daripada saudaranya, lari dari saudaranya, nggak mau tanggung jawab, takut dituntut. Wa ummihi wa abi, bahkan dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Dikulli yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu semua dari mereka punya urusannya masing-masing, nafsi. Tapi orang tua yang telah mengakikahkan anaknya nggak lari dari orang tua. Kalau itu anak soleh, anak yang baik, ya, maka dia akan mengakikahkan, memberikan syafaat buat orang tuanya. Karena orang tuanya telah buat akses waktu di dunia, ya, dengan mengakikahkan anak tersebut. Jadi kita doa biar anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tiap doa itu kita angkat kedua tangan kita doa untuk mereka. Ya, seperti yang diajarkan oleh ulama, Allahumma barik li fi auladi wahfadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahmah. Apa dia bunyinya? Allahumma barik li fi auladi wahfadhhum. Ya Allah, berikan keberkahan kepada anak-anak dan jaga mereka. Wala tadurruhum, jangan mudaratkan mereka, jangan susahkan hidup mereka. Kita mau hidup anak-anak kita bahagia. Walaupun kita nggak bahagia, kita pengen anak-anak kita hidup bahagia. Wala tadurruhum, di dunia dan di akhirat. Jangan bikin dia susah di dunia dan di akhirat. Cukup bapaknya yang susah. Begitu. Di dunia biar senang, di akhirat dia senang juga. Warzuqna birrahmah, dan rizkikan kami, karuniakan kami bakti mereka. Puncaknya bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah dia memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Itu puncaknya. Bakti di dunia berupa melayani orang tua, mengurus orang tua, menafkahi orang tua, mendoakan orang tua. Itu bakti yang seharusnya dan wajib dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Tapi puncak bakti seorang anak kepada orang tuanya ketika dia mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita anak-anak yang memberikan syafaat kepada orang tua kita, dan kita mendapat syafaat dari anak turunan kita, jadikan anak-anak keturunan saleh dan saleh. Hatta yurbahu yauma sabihi, hingga disembelih di hari ke-7 dari kelahirannya, kalau bisa. Kalau nggak bisa setelahnya dan seterusnya tadi saya katakan. Wa yuhlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya seperti yang tadi, dicukur rambutnya. Kalau habis dicukur ditimbang itu rambut. Ya. Siapa ini namanya? Orang tuanya Tahudin. Ya. Ditimbang kira-kira itu rambut berapa beratnya. Seberat rambut tersebut umpama berapa gram, sedekahkan dari emas atau perak senilai gramannya itu. Kalau punya duit banyak kan ya graman emas, kalau sedikitan ya graman perak. Kalau duitnya banyak kan lagi, timbang bayinya. Bayinya timbang. Seberat bayi itu ya sedekahkan emas. Berapa bayi kira-kira beratnya? 4 kilo. 3 kilo. Keluarin emas 4 kilo sedekahin. Sanggup nggak kira-kira? Waduh, berat ya. Ada sultan yang sanggup itu, kita nggak sanggup. Ya kalau nggak seberat bayi itu, berat badan bayi itu sedekahkan dari perak. Itu juga mahal juga, masih perak 3 kilo banyak juga itu duitnya. Ya sampai belasan juta juga. Ya. Alhamdulillah, kalau enggak ya rambutnya aja, seberat rambutnya. Yang tadi dicukur timbang kira-kira, atau ini kira-kira berapa beratnya, berapa gram, gram-graman aja sih bisa. Sedekahkan keluarkan emas untuk fakir miskin senilai emas maksud saya. Ya, umpama 3 gram. Berarti 3 gram, cuma 3 gram emas berapa duit? Ya itu dikeluarkan sedekah.
Atau nggak sanggup, duitnya nggak ada, ya perak lah, perak berapa segramnya? Keluarkan 3 gram perak senilainya berupa uang atau beras untuk fakir miskin. Wa yusama, dan diberikan nama. Alhamdulillah anaknya Miftahuddin ini ya namanya bagus ya, Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begitu, ahabun nisa ilayya Aisyah wa minar rijal Abu. Wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah, dan dari kelompok laki-laki bapaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi Muhammad perawan, yang lainnya janda semua. Begitu. Jadi istri pertama boleh janda, boleh perawan. Istri kedua ya terserah ya. Ya kalau dapat izin, ya dapat izin. Bisa. Kalau ada izin ya. Kalau nggak ada ya gimana? Nasib kita ya asas tunggal ya. Seperti itu. Walhasil dinamakan nama yang baik Aisyah, Masya Allah, salah satu dari 4 perempuan mulia di dunia ini. Ada 4 perempuan yang paling mulia di dunia ini. Yang pertama tentunya Sayyidatina Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW, Ummu Abiha. Ini perempuan Nabi bilang, wanita mulia ini Nabi bilang Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, pimpinan perempuan nanti di surga Allah. Lalu yang kedua ada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah ini pernah dapat salam dari Allah. Tidak ada manusia yang pernah dapat salam dari Allah. Sayyidah Khadijah dapat salam dari Allah. Jibril datang satu ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa di dalam? Di dalam rumah ada Khadijah. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah bahwa innallaha yudrik ilaiha salam. Allah menyampaikan salam kepadanya. Dan katakan kepadanya, Allah sampaikan kepadanya, baginya rumah di surga min dhahab la nasabun fiha wala ta'ab. Nanti di surga dia punya rumah dari emas, istana dari emas, temboknya emas. Nggak kayak tembok khusus pinus elok nih, udah pada dekil ini. Caka becat, gimana sih? Ya, patungan kayak apa? Ya, begitu. Temboknya emas, emas merah. Lana sobun fiha wala ta'ab, yang tidak ada kesedihan di dalamnya atau apa namanya kenesrafaan, nggak ada lagi kesedihan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan berita tersebut, Siti Khadijah girang banget. Siapa yang lagi yang dapat salam dari Allah? Lalu beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa ilaika salam wa alaika salam wa ilaika ya'udus salam wa ala Jibril assalam. Begitu. Lalu di urutan yang berikutnya ada Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, yang diambil namanya untuk anak bayi tadi, ya, putri daripada saudara Miftahuddin. Aisyah ini kemuliaannya Masya Allah. Rasulullah wafat di pangkuan, meninggal Rasulullah di pangkuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Siti Aisyah bahwa dia mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Jibril sampaikan salam buat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wanita yang salehah, ikut jejak abahnya, suaminya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah pernah bagi-bagikan emas di masjid. Datang emas dari perang Bahrain. Abi Abdullah Ibn Hadrami datang dari perang Bahrain, bawa ghanimah, harta rampasan perang berupa emas sampai menyentuh atap masjid itu emas. Begitu. Dan datang orang sholat ke masjid Madinah dari penjuru Madinah, orang-orang miskin, dan dibagikan oleh Nabi Muhammad. Itu punyanya Rasulullah, haknya Rasulullah, yang dikasih oleh Abu Ubaidah, yang Rasulullah. Karena harta rampasan perang itu ketika dihasilkan didapati 4/5 dibagi 5.
dibagi 5 begitu, dibagi 5. 4/5 buat yang hadir perang. 1/5-nya lagi yang terakhir dibagi 5 lagi buat Allah, buat Rasulnya, buat sobat ingat buat dibagi 5 lagi. Buat ahli baitnya Nabi Muhammad SAW dibagi 5. Khumsul khumus namanya, 1/5 dari 1/5 ghanimah. Rasulullah dapat 1/5 dari 1/5-nya ghanimah buat dia. Itu sampai nyentuh atap masjid. Banyak itu. Dan beliau bagikan kepada yang hadir sholat. Bukan buat memperkaya diri sahabat, buat sekedar makan. Dikasih dibagi sampai habis. Pulang Rasulullah nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ini hari kita punya makan nggak? Ada sarapan nggak? Siti Aisyah bilang nggak ada ya Rasulullah selain air putih. Ya Rasulullah, bukankah tadi kau baru bagi-bagikan emas di masjid? Dirham, dinar dan dirham. Nah, kenapa kau tidak ambil untuk beli sarapan? Siti Aisyah bukan buat merabot rumah, bukan buat bikin istana lah. Cuma buat sarapan. Kenapa kau tidak zakat buat beli sarapan? Itu doang permintaan dia. Nabi bilang, kalau saja kamu ingatkan tadi sebelum berangkat sholat, sebelum subuh, maka aku sisakan barang 1-2 dirham, ya belasan ribu gitu untuk beli sarapan. Tapi kamu gak ingatkan, ya habis sudah. Kalau kata Rasulullah, Pak ini kita sa'imun, kalau begitu ini hari saya kita puasa. Nah, Siti Aisyah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW beberapa tahun kemudian, beliau pernah dapat hadiah dari salah satu penguasa Bani Umayyah, diberikan hadiah kepada istri-istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat bagian yang banyak. Ada 10.000 dinar. Tahu nggak 10.000 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,5 gram emas. Berarti sekitar 4,5 juta. 1 gram sekitar, kalau kemudian 1 juta ya, 4,5 juta. Kaliin 10.000. Berapa itu kira-kira? 4,5 miliaran ya. Masya Allah, ini banyak. Beliau dapat itu dibagikan ke fakir miskin, Sampai di rumah ditanya pembantunya, ada sarapan? Sama persis kejadiannya Nabi Muhammad. Nggak ada ya, wahai ummul mukminin, nggak ada sarapan kita di rumah. Jadi bukan yang kamu habis dapat hadiah. Ya sudah saya bagi. Kalau tadi aja kamu ingetin, saya sisain barang berapa ping begitu untuk beli sarapan. Karena kamu nggak ingatkan, sudah saya bagi semuanya. Subhanallah. Sama persis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akikah ini sunnah Nabi kita Muhammad. Gunanya akikah ini adalah untuk kita taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apapun yang kita miliki di dunia ini tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Enggak ada yang lain. Kita punya harta buat kita dekatkan diri kepada Allah. Kita punya harta ini kita sedekahin. Sedekah itu namanya apa? Sedekah. Ya, sedekah. Kenapa dinamakan sedekah? Sedekah itu kenapa dinamakan sedekah? Sedekah diambil dari kata-kata sudik. Artinya kesungguhan, kejujuran, ketulusan. Jadi orang yang bersedekah itu adalah orang yang punya kesungguhan di dalam hartanya, kejujuran di dalam hartanya, dan juga ketulusan di dalam hartanya. Maka orang-orang yang tulus dalam hartanya dia bersedekah. Makanya dinamakan sedekah. Diambil dari kata-kata as-sidq yang artinya jujur, tulus, sungguh-sungguh. Yauma la yanfa'u shadiqina, yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari di mana manfaat kesungguhan, kejujuran, ketulusan seseorang akan ketulusannya, kejujuran dan kesungguhannya di dunia. Kita punya anak juga untuk taqarrub ila Allah. Anak investasi kita ajarin sholat, kita ajarin Quran. Besok kita meninggal, dia bacain kita Yasin. Besok kita meninggal, dia doain kita. Dia sholat, dia baca Fatihah, dia ngajarin orang ngaji. Kita dapat pahala karena kita yang ngajarin anak itu. Investasi kita. Jadi semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hatta anak baru masih bayi seperti tadi, kita akikahkan untuk apa? Taqarrub ila Allah. Jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan apapun yang kita miliki.
sekalipun anak dan istri. Istri kita mau senang-senang, niatnya mau nyenangin istri, niatnya mau nyenangin hatinya. Itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cium istri kita, Pak, lebih afdol daripada nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Ntar dari sini pulang panggil gini, Hajar Aswad sini. Kita pandang istri kita pandang istri kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang kepada istri kita. Itu lebih afdol, lebih mulia daripada kita memandang Ka'bah. Mandang istri kita, biarinlah dia dasteran masih bau bawang goreng gitu ya, masih bau masakan, pandang dengan pandangan kasih sayang. Itu lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Subhanallah. Ka'bah itu dipandangnya aja ibadah. Istri kita pandang dengan pandangan kasih sayang, ibadah. Semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah, apalagi yang kita cari di dunia ini, semuanya untuk Allah. Usduku ma'allah wa ma'alaika syai'. Sungguh-sungguhlah kepada Allah, di jalan Allah. Hidup kita akan baik-baik saja insyaallah. Bagaimana keadaan kita sebenarnya baik-baik saja. Asal sungguh-sungguh aja di jalan Allah. Semua yang kita miliki untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Enggak ada yang milik kita. Semuanya milik Allah. Allah cuma titipkan kepada kita. Begitu juga anak, harta dan lain sebagainya. Lalu tujuan akikah yang lainnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi dikatakan, rahinatun inna kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka tergadaikan itu ada dua. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa mana tergadaikan itu orang tuanya yang mampu tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan syafaat dari anaknya kecuali diakikahkan anaknya. Jadi supaya anaknya bisa mensyafaati orang tuanya dengan cara diakikahkan waktu masih kecil. Yang kedua, Ibn Qayyim al-Jauzi mengatakan makna akikah tergadaikan itu bahwa selamat ini anak dari godaan syaitan di masa kecilnya. Jadi anak yang diakikahkan di masa kecilnya dia akan selamat dari godaan syaitan. Begitu. Dan yang terakhir hadirin, hikmah daripada akikah adalah silaturahim, berkumpul kayak gini. Alhamdulillah gara-gara ada akikah saya bisa sampai ya berkumpul dengan antum semua. Ya, kalau nggak ada acara ini kan nggak mungkin duduk di sini lorong rame-rame begini ya. Masya Allah. Karena ada akikah jadi saling silaturahim. Ini guna, ini hikmah. Yang tadinya jarang ketemu bisa silaturahim. Mungkin lebaran ada yang gak ketemu satu sama lain. Ya, bikin dosanya di Jakarta, minta maafnya di kampung. Ada yang begitu. Makanya gunain Soekarno itu bikin halal bihalal gitu. Banyak orang Indonesia kalau pulang kalau lebaran pulang kampung, maka beliau minta nasihat pada ulama, saya mau bikin acara. Apa nama acaranya nih? Buat kumpul-kumpul habis lebaran, biar kalau bisa kumpul, begitu saling memaafkan. Maka dikatakan kasih nama halal bil halal. Hanya ada di Indonesia itu gelar nama halal nggak ada di mana-mana. Kalau di Arab, kalau tempat saya belajar di Yaman, Hadramut, ya lebaran itu ke tempat ulama, ke tempat sholihin, bareng-bareng sekampung itu bareng-bareng datang ke sana. Namanya Uwad bannya dengan air artinya dia dia supaya kembali lagi kepada fitrah. Uwad mana? Kalau di sini namanya halal. Hanya di Indonesia itu dari zaman Soekarno. Di bagus rusun saya anjurkan nih ya, mungkin lebaran yang berikutnya bikinlah acara halal itu, karena mungkin pas lebaran nggak ada semua, nggak ketemu semua. Ada yang pulang kampung, sementara hari-hari kita suka ribut, hari-hari ada aja gesekan gitu ya. Parkir motor lah di tempat orang, parkir mobil di tempat orang, ribut lah segala macam, berisik lah sebelah rumah apa segala macam. Jangan lebaran di kampung. Ya bukan nggak boleh pulang kampung, silakan. Lebarannya sama orang kampung doang. Begitu sampai Jakarta udah kerja aja lagi dia.
Dia minta maaf sama tetangga-tetangganya satu rusun, dekat-dekat aja sebelah-sebelahnya nggak minta maaf. Nah itu apa sih mau bikin dosa di sini, minta maafnya di kampung mah itu nggak dosa, nggak ada dosa bersih, nggak ada apa namanya, nggak pernah jahat sama orang kampung, nggak pernah usil mulutnya sama orang kampung, ya, nggak pernah ada gesekan sama mereka, orang salah sekali ketemunya. Yang perlu ini sesama kita ini begini seperti katakanlah acara halal bil halal. Insyaallah tahun yang akan datang ya adakan acara halal bil halal. Kalau perlu semua di satu rusun. Ya, di bawah banyak tuh tempat kosong tuh. Ya, kelar di situ. Oh, makanannya gimana konsumsinya? Enggak usah pusing-pusing. Masing-masing punya sisa kue lebaran bawa aja. Kalau pakai makanan jadi penghalangnya. Orang Indonesia kadang-kadang nggak kontraproduktif. Cuma gara-gara makanan acara nggak jadi, nggak ada konsumsinya. Tahu nggak di Arab itu kuat di tempat saya belajar, di tempat saya belajar dicari Mahasiswa. Itu kita datang satu tahun itu ke beberapa rumah ulama, mungkin 4-5 rumah. Tahu disediain apa? Kopi di cangkir kecil. Nah itu doang. Minum sampai kembung kita Pak. Kasih kopi doang, nggak ada makanan, nggak ada apa. Kopi sama air putih dah, nggak ada apa-apa. Karena bukan itu tujuannya, bukan makan tujuannya, makan di mana kayak tujuannya kumpul, saling memaafkan silaturahmi. Bawa aja masing-masing yang punya kue, sisa kue lebaran, bawa sini kumpulin, kita makan bareng-bareng. Yang bawa apalah, gitu gampang aja, bikin simpel aja. Ini susah ngumpulin dananya. Dana lagi, mau ngaji dana aja yang diminta sama dana ya. Proposalnya belum dibikin. Orang Indonesia tuh manusia proposal sebenarnya nih. Ya, apa aja pakai proposal. Ya. Yang gampang aja bikin. Orang di sana nggak ada yang nyediain apa-apa, begitu aja orang datang. Cuma disediain kopi doang. Kopi ahad tuh segelas kecil, so. Berapa nilainya? Begitu, tapi yang penting kumpul. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah rahmati kita semua. Ya, mumpung belum Zulqa'dah masih di bulan Syawal, saya mengucapkan kepada seluruh hadirin dan khususnya yang kenal saya yang mantan daripada ex penduduk Kedongkelan. Kepada saya ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan usia kita sampai Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakaknya minta apa bisa sedikit lagi Iya. Baik hadirin, sebelum kita tutup dengan doa, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah buat orang-orang yang sakit di antara kita, yang punya hajat, yang punya kepentingan, keperluan mendesak dan lain sebagainya, supaya agar kiranya Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Wabil khusus buat Anda Heriani binti Haji Doni Zaini yang sebentar lagi akan melakukan proses sesar dari persalinannya. Sesar atau apa ya? Bukannya tukang joget, bukan. Operasi sesar. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan ibu dan janinnya dan bayinya, memberikan keafiatan, kesehatan begitu dan cepat pulih daripada persalinan tersebut. Allah berikan keberkahan kepadanya dan kepada kita semua, kepada keluarga-keluarga kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khairan min syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata da'iman fid din dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa badan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa amanan min al-'adab wa suban min al-jannah wa rizqan nadhara rizqan karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin Allah ya Rabbal Alamin wa rahmatullahi ya Allah ya Karim ya Ilahi Abdul Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bijatil Fatihah. Allahumma silna qasidana wa barik muradana wa qadiyam hajatana fi dunya wal akhirah bil khair wa akshif anna min kulli bala'i wal wada'i wal fahsya'i wal dhari wal fitnati fid dunya wal akhirah ma la yaqsiduhu ghairuh. Ya Allah bismillaka Allahumma wa tahiyatu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh guru kami PHP Ahmad Hasan Khalid. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat sahibul hajat yaitu Bapak Miftahudin dan Ibu Winis Maudi. dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kami, dan kami mohon maaf karena kami hanya pintar mengundang tapi tidak pintar dalam menjamu bapak-bapak sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum